Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lewat eh, virtual ya. Apa namanya untuk membahas soal TO gabungan bahasa Inggris kelas 6. Nah, hari ini Kak Arif akan bahas soal bahasa Inggris yaitu yang dimulai dari nomor 31. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Dari judulnya ya, pembahasan TO gabungan bahasa Inggris 6 SD. Kita lihat yang selanjutnya. Untuk nomor 31 dan nomor 32, refer to the following text. Daniel caught a cold. Daniel mengalami flu. He had a fever and chills. Ya, dia demam, ya, kemudian dia merasa menggigil. His nose was running all day. Hidungnya pilek ya sepanjang hari. He couldn't even stop sneezing. Dia bahkan tidak bisa berhenti bersin. Daniel visited the doctor. Daniel mengunjungi dokter. He was told to rest and relax. Dia diminta untuk istirahat ya dan santai. Jadi jangan terlalu capek. Stay in bed for 3 days, said the doctor. Daniel did not listen. His friends wanted to go swimming. Come with us, they told him. Jadi dia disuruh istirahat sama dokter, tapi dia tidak ikut saran dokter ya, karena teman-temannya mau pergi berenang. Terus dia ngajak si Daniel. You'll be fine. Daniel and his friends stayed in the pool until late at night. Jadi kata teman-temannya nggak apa-apa kok gitu. Dan mereka berenang sampai malam. The next morning, pada pagi harinya, Daniel felt terrible. Daniel merasa tidak enak badan ya. His voice was completely gone. He was shaking all morning. Suaranya hilang, kemudian dia apa namanya badannya gemetar ya sepanjang pagi hari itu. Kemudian he stayed this way for 5 days. Nah, hal ini terjadi selama 5 hari. Pertanyaan nomor 31, the following describe Daniel's condition, except hal berikut menggambarkan apa yang dialami oleh Daniel, kecuali. Adik-adik bisa lihat yang ada di garis bawahi ya, bahwa dia mengalami fever, demam, itu betul. Kemudian he had a runny nose, ya, hidungnya pilek gitu ya, betul. He got a bad cold, ini juga benar ya. Kemudian he couldn't stop coughing, he couldn't stop coughing itu dia tidak bisa berhenti batuk, padahal dia tidak bisa berhenti sneezing. Nah, jadi yang salah adalah D. Tema dari soal ini adalah in a hospital. Jadi kita menggunakan apa namanya tema atau cerita seputar kejadian di rumah sakit ya. Nah, kemudian skillnya adalah vocabulary. Kemudian ada beberapa kata-kata yang bisa kita pelajari artinya, yaitu misalnya fever artinya demam, ya, runny nose artinya pilek, bad cold, demam, coughing, batuk. Ini diantara kata-kata yang kita pelajari dalam vocabulary. Ada yang ya mungkin ada kata-kata lain, nanti adik-adik bisa apa namanya bisa cek kalau seandainya punya kamus ya. Uh, Tapi kata-kata penting dari tema in hospital itu sudah kita bahas. Kemudian untuk nomor selanjutnya, nomor 31. Nah, ini jawabannya D. Kemudian nomor 32, did Daniel listen to the doctor's advice? Apakah Daniel ikut saran dokter? Jawabannya kan tidak, ya kan? Dalam cerita tersebut dia tidak ikut saran dokter. Karena Daniel itu laki-laki, maka kata gantinya he. Maka jawabannya C, he did not. He did not, ya. Did itu untuk
apa namanya aktivitas pada waktu lampau. Jadi kalau dia tidak ikut saran, he didn't listen to the doctor's advice. He didn't listen. Kemudian nomor 33, the children are playing bla 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 in the yard. Kalau kita lihat mereka main kelereng dalam bahasa Inggris marbles ya. Kalau hopscotch itu dampu bulan, jump rope itu lompat tali, hide and seek itu petak umpet. Temanya adalah hobbies, skillnya adalah vocabularies. Jadi adik-adik belajar tentang kata-kata terkait dengan hobi ya. Kata-kata baru terkait dengan hobi. Jawabannya marbles. The children are playing marbles in the yard. Kemudian nomor 34, Dania dan Baim, does your father like football? Bla bla bla, we often watch the match every weekend. Apakah ayahmu suka football? Jawabannya iya, yes he does. We often watch the match every weekend. Ini juga temanya masih tentang hobi, tapi skillnya adalah tentang expressing likes and dislikes. Ya, bagaimana adik-adik mengekspresikan suka atau tidak suka terhadap sesuatu ya. Dari percakapan kita tahu ayah Baim suka football, maka jawabannya adalah yes he does. Kemudian untuk nomor 35, bla 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 is the season when leaves and flowers appear. It comes after winter. Leaves, daun, flowers itu bunga, appear muncul. Nah, munculnya daun dan bunga adalah pada musim semi. Maka jawabannya adalah spring. Oke, kalau rainy season musim penghujan, autumn musim gugur, spring musim semi, dry musim kemarau. Nah, ini temanya adalah tentang seasons and weather. Ya, skillnya adalah vocabulary. Jadi vocabulary itu maksudnya kosakata ya. Ada mempelajari kata-kata baru untuk tema tertentu. Ya, kemudian untuk nomor 36, the temperature reach 33 Celsius degree. Um, it's very it's very hot ya. Karena kalau pilihan cold itu dingin, cool itu sejuk, freezing itu membeku. Nggak ada yang cocok ya. Jadi jawabannya it's very hot. Baik, skillnya juga masih vocabulary, temanya season and weather. Adik-adik belajar kata-kata terkait dengan cuaca dan musim ya. Jawabannya hot. Jadi ya ini relatif sebenarnya. Kalau kita bilang tiga-tiga ini belum panas gitu ya. Tapi kalau di antara pilihan jawaban yang ada ya, yang lebih cocok adalah hot. Ya kan nggak mungkin freezing, cool, apalagi cold gitu ya. Kemudian untuk nomor 37, you must wear a raincoat. Raincoat itu jas hujan, not a. Ini jawabannya down jacket, yaitu jaket yang ada tudungnya. Ya kan? Nah, kalau scarf itu apa? Scarf itu shawl yang biasa dipakai di leher ya, selendang di leher gitu ya untuk menghangat leher. Sweater itu baju hangat, trench coat itu jas panjang, down jacket itu jaket bertudung. Untuk nomor 38, my family and I bla 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 in a hotel when we had a vacation in Labuan Bajo. Keluarga saya dan saya titik-titik di hotel ketika kami berlibur di Labuan Bajo, menginap di hotel ya. Jadi jawabannya adalah stay. Menginap itu artinya stay itu artinya menginap ya. Kemudian broad adalah bentuk lampau dari bring artinya membawa. Kemudian travel itu perjalanan, menjalani ya. Kemudian enjoy menikmati. Nah, ini adalah beberapa kosakata uh, terkait dengan tema vacation. Jadi temanya beda nih. Temanya adalah tentang vacation. Beda dengan yang tadi. Skillnya adik-adik belajar tentang simple past. Past simple. Simple past itu adalah bagaimana kita memilih ya kata kerja yang tepat, tapi dalam bentuk lampau, ya sesuai dengan apa kata kerja yang diperlukan. Misalnya kalau stay menginap bentuk lampaunya stay, bring membawa bentuk lampaunya brought, ya. Kemudian travel itu menjalani ya. Kemudian enjoy menikmati. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 39. We went to bla 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 to celebrate Idul Fitri. Kami pergi ke titik-titik untuk merayakan Idul Fitri. Jawabannya hometown atau hometown itu apa? Hometown itu kampung halaman, ya kan? Kalau journey itu perjalanan, paspor itu paspor ya tanda pengenal diri. Kalau pergi ke luar negeri, baggage itu barang bawaan. Temanya vacation, skillnya vocabulary ya. Kemudian kita lanjut nomor 40. Ulfa could not take a picture because she bla 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 camera.
Take a picture mengambil gambar. Kalau dia nggak bisa ngambil gambar, berarti dia nggak bawa kamera. Jawabannya adalah didn't have, tidak punya atau tidak bawa. Had itu mempunyai atau memiliki ya, didn't have ya itu bentuk lampaunya. Jadi tidak punya. Harusnya kata dasarnya have, tapi karena lampau dia pakai had. Nah, cuma kalau bentuk negatif kembali ke kata kerja dasar, tidak lagi had, tapi didn't have gitu ya. Depart artinya berangkat, didn't depart tidak berangkat. Departed adalah bentuk lampau dari depart. Nomor 41, we can find this wonder of the world, keajaiban dunia. Ini namanya Taj Mahal, adanya di India. Nah, ini temanya adalah tourist attraction, skillnya vocabulary, adik-adik mengetahui tentang kosakata terkait dengan atraksi wisata ya. Kemudian nomor 42, let's buy some souvenirs, mari membeli cenderamata, bla bla bla, I don't have enough money. Saya nggak punya cukup uang. Response that best completes the conversation. Nah, ini adik-adik masih sekitar tema vacation atau liburan ya. Kemudian skillnya adalah vocabulary. Apa arti I don't feel very well? Saya sedang kurang sehat. That's lovely. Wah, itu bagus. Thanks, terima kasih. Sorry, mohon maaf. Ya, jadi karena dia nggak bisa ikut beli souvenir, dia bilang sorry, gitu kan. Kemudian nomor 43, we didn't have fun at this amusement park because it bla 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 touristy. Amusement park itu dia kata benda tunggal ya, maka jawabannya it was. Kenapa bukan it is? Kan kita tahu kalau untuk kata benda tunggal bisa it is atau it was. Kalau it is itu simple present, keadaan sekarang. Kalau it was itu untuk kondisi lampau. Kita tahu kalimat ini dalam bentuk lampau karena ada kata didn't, ya, we didn't have fun. Maka to be yang tepat adalah was. The amusement park because it was touristy. Turis itu rame. Kemudian nomor 44, Aunt Lucy worked as a bla bla bla. She prescribed some medication for the patient. Prescribe resep, medication obat, berarti dia dokter. Kalau perawat kan nggak bisa ngeresepin obatnya. Ambulance driver pengemudi ambulan, paramedik itu petugas medis, nurse itu perawat. Nomor 45, Mom and Fatan. Kata Mom bla 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 to you, my hand swells up. Kata Fatan, tangan saya bengkak. Berarti Mom bertanya, ada apa yang terjadi denganmu? Jawabannya what happened to you? Karena kalau pakai what's wrong itu harus ada with ya, what's wrong with you. Tapi kalau to ya what happened to you, gitu ya. Kalau how do you do itu adalah sapaan saat perkenalan. Jawabannya adalah how do you do juga. Kalau how are you nanya keadaan secara umumnya, bukan bertanya tentang apakah ada keluhan ya, apakah sedang mengalami sakit. Jadi kalau bertanya apa yang terjadi what happened to you. Baik adik-adik, Alhamdulillah kita sudah bahas soal nomor 31 sampai 45 bahasa Inggris TO kelas 6. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.